Selamat pagi dan salam sejahtera para hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, perwakilan dari Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, ada sebuah topik yang menjadi keresahan bagi kita semua, yaitu tentang keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, sebelum kita mulai, saya memiliki sebuah kutipan kalimat yang menyatakan dunia ini bagaikan sebuah tarian yang indah, yang mana setiap langkahnya haruslah selaras dan seirama. Ya, yang dapat diartikan bahwa kita harus menghargai harmoni antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hari ini, marilah kita telaah secara mendalam mengenai aspek krusial yang mendasari kualitas kehidupan kita, yaitu keseimbangan antara tuntunan pekerjaan dan kebutuhan dalam kehidupan pribadi. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah aspek vital dalam kehidupan kita, yaitu tentang keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Menurut Shimamura, pada tahun 1997 mengatakan, sumber daya manusia bukan hanya elemen penting dalam organisasi, namun menjadi landasan keberhasilan bagi individu itu sendiri. Namun, kita lihat realitasnya. Individu sebagai bagian sumber daya manusia seringkali menghadapi tantangan di lingkungan kerja yang menciptakan tekanan emosional, kognitif, dan fisik yang mengakibatkan stres. Studi yang dilakukan oleh Canada Life dan Regus menyatakan bahwa stres di tempat kerja menjadi momok yang meningkatkan tekanan pada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Efeknya sangat meresahkan. Tidak hanya sebatas pada tingkat kepuasan kerja, tetapi juga berdampak pada kinerja dan kesehatan individu itu sendiri. Permasalahan ini bukan hanya sekadar di dalam ruang kerja, tetapi membawa dampak yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental individu. Studi yang dilakukan oleh para ahli seperti Fink dan Melamed menggambarkan bahwa stres di tempat kerja berhubungan berat dengan kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan pekerja. Stres membawa beban yang bukan hanya mempengaruhi produktivitas tetapi juga menurunkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan bukan hanya sebuah konsep saja, melainkan kunci bagi keberhasilan kesehatan, dan kualitas hidup kita. Melalui pemahaman akan pentingnya keseimbangan ini, diantaranya memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, meningkatkan produktivitas hingga kualitas hidup yang lebih tinggi dan memberikan kesempatan untuk mengejar hobi, minat, dan kebahagiaan pribadi yang penting bagi kita. Pada kesempatan hari ini, bukan hanya sekedar konsep keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi saja, terdapat langkah-langkah praktis yang akan saya bagikan. Kita dapat membangun landasan yang kokoh untuk kehidupan kita. Langkah-langkah konkret yang dapat kita lakukan
untuk mencapai keseimbangan. Di antaranya mengatur skala prioritas, membuat jadwal yang seimbang, dan memanfaatkan teknologi untuk mengatur waktu dengan bijaksana. Semua merupakan langkah awal menuju keseimbangan. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi bukan hanya sekedar tujuan, melainkan investasi dalam kualitas hidup kita. Dalam kesibukan dunia modern yang terus bergerak, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi sebuah tantangan yang nyata bagi kita semua. Namun, hari ini kita telah menggali inti pentingnya keseimbangan ini. Mulai dari kesehatan fisik, mental, kualitas hubungan, produktivitas, dan kualitas hidup. Semuanya terkait erat dengan keseimbangan ini. Marilah kita tidak hanya sekedar menyadari, tetapi juga ikut bertindak. Langkah-langkah kecil seperti mengatur prioritas, mengatur jadwal yang seimbang, dan memanfaatkan teknologi dalam mengelola waktu dapat membawa dampak yang besar dalam upaya kita untuk mencapai keseimbangan. Ingatlah, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah investasi dalam kehidupan kita. Terima kasih para hadirin yang terhormat telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pidato pada hari ini. Mari kita bersama-sama membangun lingkungan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang di sekitar kita. Dengan langkah bersama, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, lebih sehat, dan lebih bermakna. Terima kasih dan selamat pagi.